Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama Podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengangkat, mengupas, dan membahas masalah-masalah yang terkait dengan hukum dan demokrasi secara terbuka dan bertanggung jawab, dengan narasumber yang kredibel dan tidak memihak. Edisi kali ini adalah edisi spesial dalam rangka Hari Ulang Tahun Podcast 9 yang kedua, tepat hari ini tanggal 9 September 2025, dengan mengangkat edisi editorial dengan topik Indonesia Emas. Mungkinkah? Sebelumnya kami selalu mengingatkan kepada kita semua, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Topik editorial Indonesia Emas, mungkinkah? Tampaknya bukan baru kita ucapkan atau baru kita dengar saat ini, namun sudah dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto dengan Kabinet Merah Putih. Namun hal ini tampaknya belum juga memberikan dampak yang pasti dalam aktivitas anak bangsa di negeri ini. Kita gampang mengucap, tetapi sulit untuk dijalankan. Hal ini tampak dari peristiwa yang terjadi di negara kita ini pada sekitar akhir bulan Agustus hingga awal bulan September 2025, di mana bangsa kita kembali digoyang dengan demonstrasi hebat dari berbagai pihak yang awalnya diinisiasi oleh organisasi pekerja, kemudian oleh pengemudi ojek online, lalu oleh adik-adik mahasiswa, di mana demonstrasi ini sempat juga ditunggangi oleh oknum tertentu yang kemudian menimbulkan atau berakhir dengan kericuhan, bahkan hilangnya nyawa pengemudi ojol, banyak yang luka-luka, dan meninggalnya warga masyarakat. Aparat keamanan tidak luput dari sasaran para pendemo. Akibat aksi demonstrasi dan kerusuhan ini menimbulkan rusaknya berbagai sarana prasarana kota Jakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Sasaran demonstrasi awalnya ditujukan pada wakil rakyat di Senayan, namun kemudian berkembang ke berbagai aspek dan lokasi serta tuntutan pada pemerintah. Sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun RI ke-80, Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, baru saja kita lewati beberapa hari yang lalu. Ternyata kita lupa akan hakiki tema dari pemerintah pusat tersebut. Bahkan kita warga negara Indonesia sempat diadu domba, sempat juga saling menyakiti hati satu dengan yang lain, dengan ungkapan atau ucapan yang di luar kontrol. Bahkan itu dilakukan oleh sebagian wakil rakyat yang lupa kalau mereka adalah pejabat publik yang seyogianya berpikir, berperilaku atau bertindak untuk dan atas nama rakyat dan tidak justru berpikir untuk kepentingan kelompok tertentu. Peristiwa demonstrasi yang lalu harus menjadi bahan koreksi diri bagi semua pihak, baik pihak yang berdemonstrasi maupun pihak yang didemo, karena negara ini negara hukum, maka supremasi hukum haruslah ditegakkan. Pihak wakil rakyat
harus mendengar aspirasi rakyat dan berpikir serta bertindak untuk kepentingan rakyat karena dipilih dan menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat. Cara berkomunikasi haruslah mencerminkan intelektualitas dengan memperhatikan posisi atau jabatan. Jabatan bukan dipakai untuk memperkaya diri, bahkan dengan iming-iming fasilitas yang sangat di luar nalar, seharusnya diberikan kepada rakyat yang membutuhkan, bukan diri sendiri atau keluarga. Pihak pemerintah juga seyogianya bertindak lebih tegas, namun tetap proporsional dalam koridor hukum, dalam memberikan ruang gerak bagi kelembagaan yang ada di negeri ini. Tidak terkesan takut atau ragu-ragu mengambil tindakan yang khawatir melanggar HAM atau hak asasi manusia. Pelanggaran hukum apapun bentuknya harus ditindak sesuai hukum. Pihak aparat keamanan juga harus memahami dengan pasti tugas pengamanan di lapangan dan tidak lepas kendali oleh pimpinan aparat keamanan tersebut, yang pada akhirnya anggota keamanan di lapanganlah seolah-olah yang harus bertanggung jawab sendiri. Padahal jelas dalam suatu kejadian harus dilihat sejauh mana pimpinan juga harus bertanggung jawab sesuai level masing-masing. Pihak yang berdemonstrasi, baik pihak pekerja, pihak mahasiswa, atau lembaga sosial masyarakat lainnya, juga harus mengetahui dan mentaati tata tertib atau ketentuan dalam melakukan demo, yaitu menyampaikan aspirasi secara damai dan mawas diri akan adanya pihak luar dari mereka yang akan ikut nimbrung atau menunggangi kepentingan mereka dengan kepentingan lainnya yang merugikan masyarakat luas, serta tidak merusak sarana prasarana publik yang pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri dan juga merugikan negara karena harus mengeluarkan dana ratusan miliar rupiah untuk rehabilitasi. Ke depan, kita perlu melakukan perubahan sikap yang selama ini seolah menjadi tradisi dari waktu ke waktu, bahwa bila mana ada pergantian kepemimpinan, apakah itu kepemimpinan kelembagaan atau sampai kepemimpinan bangsa dan negara, kita selalu melihat ke belakang apa yang dilakukan pejabat sebelumnya, dan itu terus yang disorot atau dikejar, seolah balas dendam, namun lupa dan tidak memikirkan ke depan apa yang menjadi tugas kita sebagai pejabat untuk menunjukkan prestasi kita sesuai jabatan yang diemban, agar negara dan bangsa ini lebih maju, lebih sejahtera. Hentikan polemik di media sosial yang menghujat atau memojokkan seseorang, tetapi tempuhlah prosedur hukum untuk membuktikan kebenarannya. Jangan-jangan ini hanya dagelan segelintir orang yang sengaja ingin menghambat pembangunan di negeri ini. Kasus-kasus yang terjadi di masa lalu kita serahkan kepada aparat yang berwenang, apakah kepolisian, kejaksaan, atau KPK, dan masyarakat ikut serta mengawasi jalannya proses penanganan sampai proses di pengadilan. Dalam meraih visi besar bangsa dan negara Republik Indonesia dalam mencapai negara yang berdaulat, sejahtera, dan Indonesia maju, maka kita harus bangkit, harus bersatu
agar Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun yang lalu harus dijadikan landasan berpikir dan berjuang bagi bangsa Indonesia masa kini ke depan. Ke depan mari kita berpegangan tangan, bekerja keras menuju Indonesia maju, Indonesia sejahtera, dan Indonesia Emas 2045. Stop kekerasan, stop anarkisme, dan stop bully. Sebelum mengakhiri editorial pada pagi ini, selalu kami sampaikan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.